Ikatan Alumni Sudan se-Indonesia meminta pemerintah agar para mahasiswa yang belum dievakuasi di Sudan segera diselamatkan ke tempat yang jauh lebih aman. Ketua Ikatan Alumni Sudan Bidang 1 Sumber Daya Manusia dan Organisasi Muhammad Fahrur Razi Ansyar kepada awak media mengatakan, pada Senin, 24 April 2023, akan dilakukan pemberangkatan gelombang kedua ke Jeddah. Dikatakan Fahrur Razi, pihaknya menargetkan agar seluruh mahasiswa maupun WNI lainnya yang belum dievakuasi bisa segera terevakuasi pada gelombang kedua. Terlibatan dari Pemda. Mengapa? Karena ini keadaan yang force, ya, mendesak. Dan tidak ada yang menginginkan keadaan ini. Jadi kita berharap Pemda-Pemda bisa membiayai dan bahkan ikut terlibat sampai nanti mengantarkan setiap anak-anak mahasiswa atau WNI kita ini sampai depan rumahnya. Kemudian yang ketiga, kami berharap Pemda juga ikut, dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dua-duanya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ikut mensupport adik-adik kelas kita yang masih mahasiswa untuk dicarikan solusi tentang perkuliahan mereka. Karena dari 1.200 WNI itu, boleh kita katakan mayoritas, 900-nya adalah mahasiswa. Nah, kita berharap itu bisa diselesaikan dengan baik oleh teman-teman di Pemda dan pemerintah pusat yang memangku jabatan yang punya kewenangan untuk menentukan bagaimana kemudian bisa menolong adik-adik mahasiswa kita. Saya kira itu yang dari Ikatan Alumni Sudan. Sulsel 40-an orang. Kalau KKS ada namanya Kerukunan Keluarga Sulawesi, itu sekitar 120-an orang. Saat ini mereka yang Sulsel dan rata-rata yang dari Sulawesi itu berkumpul di sekretariat Wahda Islamiyah di sana, yang dibawahi oleh Ustaz Zaitun Rosmin Hafidhahullah Ta'ala. Beliau yang ambilkan sekretariat dan jadi tempat membolehkan penampungan di sana dari Wahda Islamiyah.